untuk acara diskusi ujian skripsi Bang Alif Tajali Asad yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk penyaji dipersilakan maju ke depan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya mendapatkan menit 21 dan 40. Yang dapat saya sampaikan di sini adalah satu, perubahan modal itu sangat berdampak pada pengembangan usaha. Yang kedua, Transmigran tahun 1974 baru tersertifikasi pada tahun 2021. Yang ketiga, simpanan dan pinjaman oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk tambahan modal usaha. Yang keempat, investasi digunakan pelaku usaha untuk pengembangan jangka panjang dari usaha yang dikembangkan. Dan yang terakhir, masyarakat sudah melek akan finansial yang diketahui dengan menggunakan kepemilikan rekening. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk penyaji saya dipersilakan untuk kembali ke depan. Yang selanjutnya untuk pembahas satu dipersilakan maju ke depan untuk menanggapi materi yang disampaikan oleh penyaji. Sebelumnya saya sebagai penyaji satu atas nama Bintang Maulana. Untuk poin yang pertama, perubahan modal yang mempengaruhi tata usaha itu termasuk dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Itu dapat mempengaruhi pada karyawan, usaha, dan juga pendapatan sebuah perusahaan tersebut. Untuk poin yang kedua, tidak harus semua, satu poin cukup. tidak harus semua, tidak harus 5 poin, bahas satu poin saja, tapi bahas dengan detail. Siap. Izin mengulangi. Untuk yang pertama, perubahan modal itu sangat berdampak pada usaha. Itu termasuk ke dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa termasuk ke dalam sila kelima? Karena perubahan modal dalam usaha dapat berdampak pada kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat sekitar. Dengan modal yang lebih baik, sebuah usaha dapat meningkatkan pendapatan sebuah kota atau wilayah tersebut, sehingga dapat menarik orang untuk bekerja ke dalam wilayah tersebut dalam berkontribusi lebih besar pada pembangunan sosial. Sebaliknya, jika modal berkurang, bisa saja terjadi pengurangan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat. Oleh karena itu, pengelolaan modal yang adil dan bijaksana mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Ya, ada pertanyaan nggak? Apakah Anda mau bertanya nggak ke penyanyi? Siap. Apakah ada pertanyaan untuk penyaji? Kamu ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, ya udah kamu. Kembalikan ke moderator. Izin mengembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembahas satu. Kami persilakan untuk kembali ke depan. Selanjutnya untuk pembahas dua dipersilakan maju ke depan untuk menanggapi materi yang disampaikan oleh pembahas satu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selaku pembahas dua ingin menyampaikan tentang poin dari transmigrasi tahun 1974 yang baru tersertifikasi pada tahun 2021, di mana hal poin ini dapat melanggar dari sila-sila Pancasila. Yang pertama pada sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dengan program transmigrasi tahun 1974 yang baru disertifikasi tahun 2021 ini bisa saja menunjukkan bahwa hak dasar warga negara Indonesia belum terpenuhi sebagai masyarakat transmigrasi, dan itu juga keterlambatan dari sertifikat tanah atau lahan yang diajukan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dari memperhatikan hak-hak asasi manusia dan martabat mereka sebagai warga negara. Seharusnya sebagai warga negara, saja dengan belum tersertifikasi ini, dia belum mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan adil. Dan mungkin dari kasus ini para transmigran itu mengalami bisa saja mengalami kesulitan ekonomi, tetapi pada data yang diberikan oleh abang di video itu menunjukkan tidak ada kesulitan ekonomi. Mungkin terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah melakukan krisis ekonomi di wilayah transmigran tersebut. Dan juga yang pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana program transmigrasi bertujuan untuk
mendistribusikan penduduk ke dalam wilayah-wilayah yang terpencil untuk membuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan program ini, bisa saja penundaan sertifikasi yang sangat lama menciptakan ketidakpuasan antar masyarakat di wilayah terpencil, khususnya pada masyarakat transmigrasi, yang dapat mengancam persatuan bangsa di Indonesia ini. Dan juga ketidakadilan bisa memicu masalah sosial di antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat biasa di wilayah tersebut. Dan juga itu juga berkaitan pelanggaran pada sila kelima yang berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan keterlambatan dalam sertifikasi tanah atau hak milik atas lahan bagi para transmigran, keadilan sosial mengharuskan adanya pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mensejahterakan ekonomi mereka masing-masing, bukan malah mengalami krisis ekonomi dalam wilayah tersebut. Dan juga hal ini bisa memperparah jika sertifikasi terlambat ini bisa memperparah ketimpangan sosial maupun ketimpangan ekonomi di wilayah transmigrasi tersebut. Dan ini juga bisa tidak hanya dari sosial maupun ekonomi, bisa juga dari sistem pemerintahan dalam wilayah tersebut, bisa saja berantakan karena tidak adanya hak-hak yang mereka dapatkan seharusnya. Baik, itu dari pembahasan tentang poin yang dalam penyaji. Saya ingin bertanya, jika saya kan kemarin menonton videonya untuk pengertian dari modal dan aset dan kaitannya dengan Pancasila itu apa sebenarnya? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Untuk pembahas 2, kami persilahkan untuk kembali ke depan. Selanjutnya, kami persilahkan untuk menyaji respon materi maupun kritik saran yang diajukan oleh pembahas 1 dan pembahas 2. Baik, di sini saya akan merespon dari pembahas 2. Jadi modal dan aset itu terkait dengan sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggarisbawahi pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman boleh berikan aplaus untuk menyaji dan pembahas yang sudah dilakukan. Mungkin cukup sekian materi sesi 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.